saat ini kita akan sama-sama belajar lagi mengenai kebenaran firman Tuhan yang pastinya menyenangkan dan akan membuat kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Nah, kakak mau tanya, di gambar ini adik-adik melihat apa? Adik-adik bisa lihat ya. Ini adalah sejumlah anak-anak yang sedang mengantri untuk membeli es krim. Coba adik-adik perhatikan dari gambar-gambar ini. Ada anak-anak yang benar-benar mengantri, ada juga anak-anak yang maunya duluan, penasaran nengok-nengok gitu. Kapan sih selesainya? Kapan aku dapat? Nah, kalau yang adik-adik lihat seperti ini menurut adik-adik tertib, rapi, atau berantakan? Iya, ini adalah baris berbaris mengantri yang tertib. Walaupun memang ada yang tengok kanan, tengok kiri, tapi mereka tidak keluar dari barisan. Mereka tetap di dalam barisan. Coba kita lihat ketika orang itu mengantri dengan tidak benar. Nah, nih, coba adik-adik lihat. Yang ada apa? Teriak-teriak, marah-marah, dorong-dorong. Wah, pokoknya kacau. Dan kalau seperti ini, apakah mereka semua bisa mendapatkan yang mereka inginkan? Belum tentu. Karena yang di depan saja tidak bisa ke belakang, apalagi yang ke belakang tidak bisa ke depan. Ini adalah contoh gambar kalau baris berbaris itu tidak dilakukan dengan tertib, atau orang-orang yang di dalam sini mengantri dengan tidak sabar, maunya duluan, maunya cepet-cepet gitu kan, tapi mereka tidak melakukan peraturan, mereka tidak tertib. Kita akan sama-sama belajar, ini ada di firman Tuhan. Kita belajar dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Nanti adik-adik baca sendiri di rumah ya, dibaca dengan baik di Alkitab. Dan yang menjadi ayat hafalan kita, ayat pokok kita hari ini ada di ayat 13. Ya, kita akan sama-sama baca. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang terhadap yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kita harus sabar terhadap yang lain, sabar dalam melakukan banyak hal, sabar dalam berkata-kata, sabar dalam bertindak. Bahkan kita juga harus sabar ketika kita bersama dengan orang lain. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang tidak sabar, karena kita sebagai murid Tuhan Yesus harus memiliki kesabaran. Supaya apa, Kak? Supaya orang yang tidak sabar itu ketika melihat kita sebagai orang yang sabar, mereka bisa mencontoh kita. Mereka bisa melihat, wah, bahwa ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga mereka bisa meniru kita untuk bersabar. Coba kalau kita sama dengan dunia ini, seperti kita dijahilin teman, terus kita langsung balas, apa bedanya kita dengan mereka, ya kan? Jadi sabar yang dimaksud sini adalah ketika orang itu jahil kepada kita, atau ketika orang itu berkata-kata tidak baik, ngatain kita gitu, kita tetap sabar aja. Itu karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu sabar terhadap kita. Tuhan tuh sabarnya gimana, Kak? Tuhan itu sabar kayak kalau kita melakukan salah gitu, Tuhan tuh menunggu kita untuk kita minta ampun kepada Tuhan. Nah, itu yang dinamakan Tuhan itu sabar. Nah, kita juga sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, Tuhan juga mau kita menjadi anak-anak yang sabar. Supaya apa? Kita sama dengan Tuhan. Oke? Nah, buat teman-teman, buat adik-adik yang saat ini atau sampai sekarang juga belum bisa jadi orang yang sabar, kita sama-sama belajar ya jadi orang sabar. Karena sabar itu memang capek, sabar itu memang pegel, sabar itu memang emosi, tapi sabar itu indah. Karena itu sabar aja. Oke teman-teman? Sampai jumpa di pelajaran kita berikutnya. God bless you.